الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran yang pada malam hari ini kita sampai pada telaah surah Muddatsir. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, surat Muddatsir ini syarat dengan informasi Allah tentang masa depan akhirat. Sehingga bagaimana kita mensikapi akhirat dengan benar. Seluruh agama itu kan percaya hari kiamat gitu ya. Namun pembekalan mempercayai kiamat itu banyak yang salah. Ibaratnya kita percaya ada bahaya, namun pembekalan pemahaman tentang bahaya tidak lengkap. Sehingga hadirin, surat Muddatsir ini semangatnya adalah supaya kita bangkit dari seliput-seliput pemahaman yang salah, sehingga Rasulullah dibekali memberikan peringatan-peringatan yang benar. Sebab dari pemahaman yang salah akan melahirkan sikap yang keliru, gitu ya. Sehingga kum fa'andir, bangun beri peringatan ya. Ini jangan dibayangkan seorang yang tidur pulas kemudian ya, bangun seperti halnya umumnya orang tidur. Sebab kondisi nyaman itu karena apa? Pembekalan tentang bahaya tidak lengkap, sehingga dia tertidur oleh kesadaran nyaman itu. Maka hadirin rahimakumullah, dibekali ada bahaya-bahaya, yang bahaya ini akhir, yang di sanalah kebahagiaan yang sebenarnya, kesengsaraan yang sebenarnya. Maka hadirin rahimakumullah, maka Al-Quran ini ya, pembekalan supaya apa? Tersingkap seliput-seliput pemikiran kita yang kebanyakan dari pemahaman
yang salah. Maka Rasulullah diperintah kum fa'andir, bangkit untuk apa? Lepas dari selimut-selimut yang menyelimuti alam kesadaran kita, sehingga dibentuk oleh kesadaran Al-Quran. Maka disebut wal Qur'ani lidzikri, demi Quran yang penuh penyadar. Nah, maka di sini hadirin rahimakumullah, ya, maka disebutkan ya, bagaimana ketika diperingati faqala in hadza illa sihru yu'thar, ayat 24 ini. Dia berkata sesungguhnya Al-Quran ini tidak lain sihir yang dipelajari, sihir yang direkayasa. Kenapa Al-Quran dikatakan sihir? Bukan sebuah penyadar dengan realitas bukti-bukti yang begitu gamblang. Karena kacamata yang kita gunakan kacamata yang dimana membentuk alam kesadaran. Kita memandang dunia ini segalanya, sehingga yang penting kesenangan kita tercapai walaupun dengan cara yang tidak benar. Bagaimanapun kita selamat dengan cara keselamatan yang salah. Ya, lalu disimpulkan itu kan hasil rekayasa standar pemahaman Al-Quran. Padahal standar pemahaman Al-Quran itu menyingkap selimut-selimut yang salah. Bagaimana kita mensikapi hidup ini? Ya. Rugi itu kan sebagai akibat sebuah sebab kan. Seperti halnya keberuntungan itu akibat dari sebuah sebab. Namun sebab-sebab ini tidak pernah ditelusuri. Yang penting kita senang. Maka Al-Quran ini memberikan satu pandangan cara yang beda. Taruhlah kita berhasil walaupun lewat larangan, ya. Lalu apakah menghalalkan atau menganggap keberhasilan lewat larangan Allah itu sebuah sukses? Seperti halnya ada orang yang gagal ketika melaksanakan perintah. Apakah itu sebuah kegagalan? Ini kan bisa menyelimuti alam kesadaran manusia kan? Ya. Padahal belum selesai masalah-masalah kehidupan ini hanya dengan tolok ukur. Ketika kesenangan saya terpenuhi, disimpulkan cara saya benar. Seperti halnya ketika keinginan kita tidak terpenuhi dengan sebuah cara, lalu cara itu kita salahkan. Apakah ini tidak menyelimuti alam kesadaran kita ini? Realitanya kan gitu kan. Padahal tolok ukurnya itu bukan kesenangan yang saya ingini terwujud, sebuah kegagalan yang tidak saya senangi tidak terwujud, bukannya itu. Dunia ini tolok ukurnya, ujiannya standar itu tadi, standar kegagalan maupun standar keberhasilan. Itu pun banyak yang tidak diberikan di dunia ini, diberikan di masa depan akhirat. Itu kan menyelimuti alam ya, alam pikir. Jadi diselimuti dengan sebuah pandangan tolok ukurnya hanya dunia ini. Itu yang dimaksudkan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidak lain keberhasilan dunia ini kecuali apa? Kesenangan yang memperdaya, merasa nyaman dengan selimut tadi kan. Apakah tidak gitu? Realitanya kan berlangsung terus rumusan ini. Maka Rasulullah itu dibentuk oleh alam lingkungan di mana dia berada. Makanya sampai perlu mengasingkan diri pada awal-awal ingin tahu tolak ukur kebenaran. Ya, jadi Rasulullah bukan tapa itu. Rasulullah ingin lepas dari selimut-selimut yang menyelimuti alam kesadarannya. Nah, maka hadirin rahimakumullah,
In hadza illa qaulul basar, tidak lain Quran ini kecuali ucapan sejenis manusia dengan kita. Padahal klaim ini tidak pernah dibuktikan. Kalau kamu memang benar Quran itu sejenis kalam manusia, seharusnya kamu kan bisa menandingi. Realitanya kan tidak bisa menandingi sampai hari ini, baik informasi ilmiah, gaya bahasa maupun tutur kata di dalam Al-Quran. Tidak bisa kan? Berarti klaim ini tidak didukung sebuah ya bukti-bukti ilmiah, makanya mengikuti nafsu. Nah, siapa yang mengatakan ini? Kul fakola ini kan bukan Rasulullah kan? Ini seseorang. Fakola, maka dia siapa? Ya tokoh Quraisy waktu itu, yang ingin menjajah alam pikir kesadaran orang Quraisy dengan apa? Alam kesadaran yang tidak dibentuk oleh pengingat Al-Quran. Ya seperti hari ini kan, ketika kita mengatakan peradaban kan barat, ketika kita mengajarkan kemajuan ya sistem barat, apa enggak menyelimuti alam pikir kita ini? Menyelimuti, merasa aman kan dengan klaim itu? Ini untuk kita yang baca Quran. Itu ya. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, surat Mudaththir ini mengingatkan itu. Sausli sakor, akan aku masukkan dia sakor, neraka sakor. Ada jenis neraka ya bagi orang-orang yang mengalihkan kesadaran manusia dari kesadaran yang dibentuk oleh Al-Quran. Ini ya, ini kesadaran Al-Quran itu bentuk kesadaran. Ya, contohnya tadi ya, ketika tolok ukur kita itu keberhasilan jangka pendek, pasti kita akan dikuasai semua cara itu dibenarkan. Yang penting kita berhasil jangka pendek. Apalagi cara-cara itu cenderung disalahkan, walaupun dari Al-Quran. Kalau ketika kita melaksanakan cara itu gagal dunia, bahaya benar, lu bahaya sekali ya. Wa ma adraka, tahukah kamu ya, kamu siapa ya? Rasulullah. Ma sakor, apa neraka sakor itu ya? Yang disediakan bagi orang-orang yang mengalihkan kesadaran manusia dari kesadaran yang dibentuk oleh Al-Quran. Ini kan alam pikir, yang diselimuti itu alam pikir. Kalau pemahamannya keliru, pasti prakteknya keliru. Itu ya, prakteknya keliru. Kalau pemahamannya benar, maka cara melaksanakan sesuatu akan benar. Dengan apa? Alam pikir yang dibentuk oleh kesadaran Al-Quran. La tubqi, tidak meninggalkan, wala tadhar, dan tidak membiarkan. Apa-apanya itu? Jadi tidak bisa mematikan, tidak pula bisa membiarkan hidup. Wah, itu luar biasa itu ya. Karena kehidupan itu sudah diabadikan, hidup ruhani itu ya. Itu ya, ruh itu beda dengan alam materi ya. Hari ini kita bisa merasakan ya, bagaimana ketika sakit tanpa harus fisik saya disakiti. Bisa ya? Bisa. Saya bisa sakit, seluruh sekujur tubuh saya sakit ketika orang dekat saya disakiti. Itu roh apa enggak? Masa anda percaya ini? Rohani itu dominan. Itu ya. Kadang-kadang mendengar saja sakit, apalagi melihat, apalagi menjadi korban pesakitan tadi. Itu ruh. Seperti halnya kebahagiaan. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka lawaha, yang membakar lil basar ya, bagi buat manusia. Jadi itu yang ada fisik juga ada ruh. Seperti halnya surga itu ada fisik, ada ruh, ada makanan.
ada pakaian ini ya. Itu ya. Nah, makanya hari ini hadirin rahimakumullah, jangan sekedar orientasi bersandang, berpangan, berpapan, berkedudukan, namun rohaninya, bobot nilainya hilang, derajat kemanusiaannya hilang, tidak terpelihara. Makanya Al-Quran itu ruh yang memberikan kesadaran kehidupan yang sebenarnya. Hadirin, ini kesadaran Al-Quran. Contohnya itu ya, makanan itu ada makanan fisik, ada makanan ruh, ada sandang jasad, ada sandang ruh, ada posisi kemuliaan fisik dengan simbol-simbol yang dibikin manusia seseorang dinilai mulia. Tapi ada kemuliaan yang sifatnya ruh. Ini ya. Nah, ini kan harus merubah cara pandang. Ya, harus merubah sebuah pandangan. Maka alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada 19 malaikat. Ya, jadi Zabaniyah itu punya 19. Nah, kalau kamu ingin lepas dari 19, ya harus mengikuti Al-Quran. Makanya Al-Quran itu dibuka apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa hurufnya ini? Coba hitung sendiri. 19 ya. Makanya Al-Quran ini itu jaminan. Bismillah itu legalitas. Ketika kamu mengambil keputusan untuk kamu jalani, itu perintah siapa ya? Ketika kamu mengambil keputusan untuk tidak kamu jalani, itu larangan siapa itu? Karena perbuatan manusia ini mengandung muatan hukum. Binatang itu mengambil pasangan hidup, dikasih standar hidup, enggak kan? Jenis mana yang boleh, mana yang tidak boleh, tidak ada hukum itu. Itu ya. Nah, manusia yang tidak memakai ketika memutuskan menjalani, tidak menjalani bukan dengan standar Bismillah nama Allah ini, ya kebinatangannya yang muncul, bobot nilai manusianya tidak ada. Itu bisa dibuktikan hari ini kan. Jadi binatang buas, yang lain diterkam. Ya, lebih canggih lagi pakai teknologi pembunuhan, ada teknologinya. Binatang konvensional tidak pernah berkembang. Ini menerkam, nyakar, gigit itu saja. Tidak ada teknologi pembunuhan bagi binatang yang dikatakan buas. Mana yang buas? Bobot nilainya apa? Fisiknya. Loh, ini kan bicara kita ini. Makanya Rasulullah dikasih tugas semacam itu. Itu ya. Maka legalitas kamu manusia bukan standar yang kamu bikin sendiri untuk sebuah pembenaran, sebuah tindakan laku. Tidak benar itu. Kalau kita memutuskan meninggalkan bukan standar larangan Allah, tidak benar. Walaupun berhasil. Itu ya. Hari ini itu menutup alam kesadaran kita pada ya. Menutup alam kesadaran, tapi kita kan tidak merasa, kita tertidur, tapi tertidur pulas, merasa nyaman itu. Makanya merasa nyaman itu bahaya. Makanya alaiha tis'ata asyar, penjaga neraka itu 19 malaikat. Wa ma ja'alna ashaban nar, dan tidaklah kami jadikan penghuni neraka, maksudnya apa? Yang berwenang menjaga, illal malaikata, kecuali para malaikat, penjaga malaikat itu. Itu ya, makanya hadirin rahimakumullah, Al-Quran itu bahasa Arab, per huruf ini mengandung pesan-pesan. Jadi mengandung pesan-pesan. Itu ya, supaya apa? Bertambah yakin saat kita memahami Al-Quran sebagai sebuah konsep kehidupan. Kalau binatang tidak pakai konsepsi kehidupan, karena tidak bahim ini, bahima itu kan tidak tahu sesuatu yang tidak tahu. Ketika diteriaki itu hanya mengenal gelombang suara, dia hanya mengenal teriakan. Masuk kita dengan kambing, makan. Ketika kita mengatakan makan, dia teriakan saja.
Pesan di atas bahasa itu tidak ada. Coba bahasa Al-Quran itu menyentuh kesadaran akal, kesadaran fikir, juga perasaan manusia. Dan ini rawan untuk ditutupi dengan konsep kehidupan yang tidak dibangun dari konsep kehidupan Al-Quran. Iya. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami jadikan iddatahum, jumlah bilangan mereka, illa fitnatan, kecuali apa? Cobaan, lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang mengkufuri. Apa yang dikufuri orang kafir itu? Buktinya ada yang percaya neraka. Wahai Tuhan, hindarkan kami dari neraka. Tapi konsep bagaimana memandang bahwa neraka itu sebuah akibat dari sebuah sebab salah pilih, kan tidak pernah ya dibahas itu. Minta terhindar dari neraka, tapi tidak memberikan perhatian kepada Allah yang menciptakan neraka. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Maka jumlah malaikat itu ya jangan dipahami itu energi biasa itu. Itu ya, Mikail itu ya, Jibril itu berjalan di sini. Padahal ketika melihat Jibril, dunia itu tertutup. Gimana kita memahami itu ya? Dan malaikat itu punya tugas ya, rasul-rasul Allah, utusan Allah, bangsa malaikat ya, dan itu untuk melayani manusia. Coba mau lihat enggak manusia yang mengatur cuaca, mengatur planet-planet ini ya, yang bagaimana diserai oleh Allah mengatur arus, masa berhenti? Kekuatannya gimana ya? Kita dengan virus saja kalah. Iya, sekuat kuat manusia dengan nyamuk kalah ya. Oh, nggak percaya ya. Sekarang musim DB, coba ke rumah sakit, orang bisa lumpuh dengan nyamuk. Iya, berarti tidak usah kekuatan malaikat kita ini. Kenapa kok malaikat? Karena di sana sudah tidak ada kematian, tidak ada mati. Maka sengsara yang paling sengsara itu saat kematian ditiadakan. Bahagia yang paling bahagia ketika apa? Kehidupan dikasih karakter kehidupan yang sebenarnya. Apa itu? Kehidupan ruh. Hadirin rahimakumullah. Ya. Liyastaiqinal ladzina utul kitab, agar orang-orang yang dikasih konsep hidup kitab, Taurat, Injil, Al-Quran, dan kitab-kitab yang tertulis maupun yang tidak tertulis kepada para nabi, supaya apa? Menjadi yakin. Itu ya, makanya kalau kita baca Al-Quran harus menambah keyakinan. Bagaimana menambah keyakinan? Coba-coba keyakinannya hanya dikasih pemahaman yang berhasil itu pasti benar, caranya benar. Yang gagal itu pasti caranya salah. Kan bahaya ini. Bagaimana saya yakin ganti cara? Orang ganti cara bisa yakin. Umar dicoba dalam Al-Quran, cobaannya itu cara. Ketika kamu menggunakan cara Islam gagal, itu cobaan. Mana cobaannya? Bukan gagal berhasil. Yakin enggak dengan cara ini? Oh, itu kan gitu kan. Hadirin rahimakumullah, mana cobaannya? Gagal berhasil atau cara? Mana yang perlu diwaspadai? Gagal berhasil atau cara yang harus kita waspadai? Itu menyelimuti alam pikir manusia sampai hari ini. Dan itu tidak mungkin bisa digugah dari tidurnya alam kesadaran kecuali kepada memahami Al-Quran. Dan Al-Quran itu per huruf. Itu ya, bukan keterbetulan Allah menata huruf, tidak betulan ya. Itu ya, wa ma anzalahu illa bi ilmin, tidaklah Allah turunkan Quran kecuali dengan pengetahuan Allah. Maksud kita tidak percaya itu, gimana pengetahuan Allah tidak dipercaya itu? Karena itu mutaakhir, yang diakhirkan, dan Allah tidak menurunkan kitab lagi. Itu ya, bagaimana saya yakin kalau kita hari ini dikasih sebuah pemahaman bahwa yang ketika berhasil
itu menunjukkan keberhasilan sebuah konsep kehidupan. Ketika gagal, konsepsi kehidupan itu salah. Ini kan menutup alam pikir manusia sampai hari ini. Bagaimana yakin? Itu ya. Makanya disebutkan akhasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mana yang cobaan? Gagal berhasil atau caranya yang cobaan? Apakah manusia mengira mengatakan saya percaya kepada konsep itu sementara dia tidak diuji dengan kegagalan? Mana yang gagal ujian atau berhasil? Dua-duanya itu ujian. Dalam pandangan Islam loh, coba yang namanya ujian itu yang tidak senangi terjadi atau yang saya senangi terjadi? Mana yang ujian? Ini menyelimuti alam pikir loh ya. Ini semuanya ujian. Ketika kau berhasil, cara siapa? Seperti kamu gagal, di pihak mana kamu gagal? Nah, keperpihakan cara ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, akhasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menjatuhkan pilihan saya percaya sementara dia tidak diuji dengan kegagalan, dengan keberhasilan? Setia dengan cara saja. Wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Ada orang patuh Allah di tepian, tidak mau jalan tengah, bersiko ini. Jadi Islamnya dicicipi, icip-icip. Kalau pahit dibuang. Bagaimana kamu yakin? Itu ya, bahwa pahitnya dunia ini di situ ada manisnya kebahagiaan. Itu ya. Oh, di neraka dunia kan gitu kan. Nerakanya Dajjal itu surganya Allah, surganya Dajjal itu nerakanya Allah. Akhir zaman ini, gitu ya. In asabatu khairu itma'an nabihi, kalau mendapatkan kebaikan dengan standar kebaikan perasaannya, dia merasa tenang dengan berpihak kepada Allah. In asabatu dharra in qalaba ala ya. In asabatu dharra in qalaba ala wajhihi. Kalau di dalam mematuhi Allah mendapatkan bahaya-bahaya yang tidak disukai, dia surut ke belakang, setat lagi, tidak pernah finish. Apa finishnya? Yakin itu. Wa'bud rabbaka, patuhi pengaturmu ya, hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang kematian. Kematian itu bukan akhir segalanya. Di sana pintu gerbang masa depan akhirat, dan itu ditentukan ya kebahagiaan maupun kesengsaraan yang bersifat abadi. Hadirin rahimakumullah ya. Wa yazdadal ladzina amanu imanan, dan orang yang menaruh percaya tadi bukan wa yazdadal mu'minuna, bukan, wa yazdadal ladzina amanu. Dan orang-orang yang menaruh percaya kepada cara itu bertambah iman, bertambah yakin saya. Ini ya. Andaikan kita menggunakan cara hidup yang melawan Islam dan berhasil, tidak ada ketenangannya. Mana yang dilapangkan? Pemberian apa dadanya, hatinya? Mana yang disempitkan? Pemberian apa wadah hati? Itu menentukan kebenaran Islam. Gampang buktikannya, yang perang hari ini negara-negara kaya ya, pendapatannya negaranya negara kaya, iso ngutangi, tapi sengsara banda, karena yang disempitkan itu hati, yang dilapangkan itu hati. Ini ya. Nah, di sini orang-orang yang menaruh percaya kepada konsep tadi, cara tadi, bertambah iman, bertambah yakin. Wala yartaba, dan tidak ada sikap ragu, alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi konsep hidup kitab dari langit itu, yang dibawa nabi-nabi. Wal mu'minun, dan orang-orang yang mempercayai. Apa yang dipercayai? Gagal berhasilnya atau caranya tadi yang teruji cara Islam. Larangan Allah itu tidak pernah bohong, itu bahaya itu. Perintah Allah itu tidak pernah bohong, itu
pasti menyelamatkan, pasti menenangkan, pasti membahagiakan walaupun gagal. Mari kita buktikan. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Waliyaqulal ladzina fi qulubihim marad, dan agar memberikan sebuah komentar statement orang-orang yang di hati mereka itu ada penyakit. Apa itu? Ragu. Boleh jadi, oh Islam boleh jadi gimana? Boleh jadi membahayakan, boleh jadi nggak bisa, boleh jadi, oh, pasti kok boleh jadi. Barangkali, tidak ada barangkali. Kalau barangkali main-main, masa coba-coba? Dunia tidak boleh coba-coba, ya. Kesengajaan minum racun mati, diracun orang mati. Mana unsur-unsur kesengajaannya terjadi dunia. Berarti masalahnya kan bukan matinya itu ya. Iya, kita mati di atas konsep kebenaran, membawa bukti bahwa saya di pihak benar. Itu ya. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Hidup ini tidak boleh gambler, tidak boleh. Boleh jadi. Mudah-mudahan gimana? Saya maksiat, mudah-mudahan berhasil. Gimana? Andai kan berhasil, itu gagal. Ketika kita berharap kepada Allah, itu Allah sudah menurunkan cara menggapai harapan. Apa harapannya? Diridhoi. Wa raditu lakumul Islam madina. Ya. Hadirin, kembali kepada ini. Ya. Wal kafirun, dan orang-orang yang mengkafiri. Apa yang dikafiri orang kafir? Konsepnya tadi. Apa ya? Madza aradallahu bihadza matsalah. Apa sih pesan-pesan yang Allah selipkan bihadza matsalah dengan perumpamaan ini? Itu kan jelas itu ya. Hari ini kan kita sudah dijajah oleh alam pikir selimut itu kan. Apapun yang berhasil tercapai keinginan saya, konsep itu benar. Yang gagal salah kan. Dan itu sudah menjadi umum, apalagi ditulis dalam bentuk karya ilmiah, padahal tidak ilmiah itu. Dipaksakan ya, makanya ragu. Itu ya. Kadzalika yudhillullahu may yasha. Demikianlah Allah menyesatkan alam pikir may yasha, siapa yang Allah kehendaki. Wa yahdi, dan Allah membimbing alam pikir may yasha, siapa yang Allah kehendaki. Nah, kehendak alamiahnya bisa. Itu ya, jangan gini. Kalau saya mengikuti Islam, kalau kehendaknya ahli neraka yang neraka, bukan gitu. Ini kan kehendak hukumnya jelas. Kita diuji oleh qadar ini. Ketika Allah melarang itu qadar selamat kalau kamu tinggalkan. Bisa dipahami qadar? Qadar itu ketentuan. Kalau kamu melewati larangannya, itu ya, ya qadarnya neraka. Itu ya. Bisa dipahami? Ketika kamu melewati qadar perintahnya, kalau untuk kamu jalani, itu surga. Kita berharap saat melaksanakan qadar ini, namun tidak ada yang sempurna kan manusia itu dalam menjalani perintah maupun menjauhi qadar larangan, kan tidak sempurna. Sempurnanya manusia itu maksiat. Doa kepada Allah, ya Allah saya tidak sempurna, tapi saya sudah melampaui jalan selamat ini. Ya Allah saya tidak sempurna, tapi saya sudah menjauhi jalan-jalan menuju neraka ini. Itu baru doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doanya, itu ibadah, itu doanya, itu kepasrahan. Dengan apa? Saya melewati jalan yang rasional, itu teruji oleh rasio manusia, ya, lalu berdoa. Kenapa? Dalam memahami apalagi menjalani, manusia itu tidak terbatas. Manusia itu terbatas. Tidak ada sempurna dalam mentaati. Manusia itu hanya sempurna maksiat. Coba kalau maksiat ya, dibandani apa enggak? Ada waktu, disediakan waktu apa enggak? Enggak males mikir kan? Lu kalau taat males mikir. Hadirin rahimakumullah, maka di sini mayyasha
jangan dipahami kita itu diuji kesungguhan itu tadi. Ya, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimun min qablu wa fi hadza liyakuna rasul 'alaikum syahida. Itu ya. Jadi kita ini diuji sungguh-sungguh tidak menempuh jalan Islam. Kesungguhan itu akan merubah berdoa, menutup celah-celah ketidaksempurnaan kita di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Sebab apa? Manusia itu hanya sempurna di dalam maksiat manusia itu. Itu baru doanya mukhul ibadah itu. Apa itu? Intisari ibadah itu apa? Merendah di hadapan Allah. Apakah bukan sebuah kesombongan ketika mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah sementara jalan bukan Islam kita lewati? Gimana? Apa bukan penghinaan itu? Itu hadirin rahimakumullah. Jadi yudhillullahu may yasha wa yahdi may yasha. Wa ma ya'lamu, dan tidaklah mengetahui junuda rabbika, prajurit tentara rabbika, Tuhan pengatur Muhammad illa huwa, kecuali dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini butuh malaikat. Coba populasi iblis itu tidak pernah mati ya, berapa triliun tidak pernah mati. Sementara kita ini tidak punya pengalaman. Mereka sudah punya pengalaman begitu banyaknya, bisa menang. Tidak boleh sombong ketika bisa taat. Apa yang kita andalkan? Rahmat kasih sayangnya Allah di dalam taat. Itu ya. Sampai Rasulullah saja tidak pernah mengakui ibadahnya kok. Tapi Rasulullah itu orang yang paling dijaga oleh Allah. La usi sanaan alaika, ya Allah, saya tidak mampu menjumlah, membilang, menghitung pujian-pujian atas diri engkau. Pada Rasulullah banyak memuji Allah. Anta kama asnaita ala nafsika, engkau yang layak memuji, engkau, hanya engkau sendiri. Jadi yang layak memuji Allah itu Allah sendiri. Wala taqilni ila nafsi, jangan kau serahkan keselamatan saya kepada diri saya. Torfata ain, walau sekejap mata, tak ini lepas kendali Allah tidak selamat gitu. Itu ya, tidak selamat gitu. Wala ila ahadin ghairika, kendali keselamatan saya jangan kau serahkan kepada siapapun di luar engkau, satu pun di luar engkau. Itu ibadahnya Nabi. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka yang mengetahui persis jumlah prajurit Allah itu hanya siapa itu? Ya para malaikat itu. Malaikat itu dicipta untuk manusia, hebat manusia. Sekejap ini saja lepas kendali Allah, tidak bisa selamat manusia. Itu ya. Hadirin, wa mahiya, dan tiada dia, itu ya, illa dzikra lil bashar, kecuali penyadar peringatan bagi manusia. Jadi manusia itu bisa menerima ya pembenahan alam kesadarannya yang diselimuti oleh cara pandang konsep-konsep yang bukan Islam, dan ini kita bisa menjadi korban-korban penyelimutan ideologi yang bukan dibangun dari kesadaran Islam, yang disebut ideologi cara pandang, pandangan hidup sarwa materi. Bisa enggak ya? Coba R.A. Kartini, ini ahli Kartini, ketika belajar Al-Quran tersentak kesadarannya. Yai Soleh Darat Semarang, kita ini bangsa yang dungu yang gimana ya, ternyata selama ini kita punya kekayaan berupa gunung emas. Padahal waktu itu R.A. Kartini itu kandidat yang layak untuk diterima di perguruan tinggi negeri Belanda, Leiden, orang-orang umum sekolah SR.
ya, alam pikirnya itu dibuka oleh Allah dengan belajar Al-Quran bahasa Jawa. Ternyata apa? Kita punya gunung kekayaan berupa emas. Apa itu? Al-Quran. Maka diterjemahkan Al-Quran bahasa Jawa itu. Baru selimutnya itu terbuka itu. Gini kesadaran hidup yang dibangun oleh Al-Quran. Waktu itu sekolah masih SR, orang umum, ini orang keraton nih. Ini ya. Ayo coba, apa bukan berselimut ya selama ini? Hadirin rahimakumullah, zikro itu penyadar. Pak, banyak kita itu memperingati, tapi tidak pernah kita dapat peringatan dari yang kita peringati. Upacara, peringatan itu sebuah cara. Bagaimana? Ya tiap hari manusia itu kan tempatnya lupa. Ya tiap hari supaya tidak lupa. Yang paling banyak itu ya ingat setelah lupa atau mengingat-ingat supaya tidak lupa. Mana yang benar? Mengingat-ingat supaya tidak lupa. Wa ma hiya illa dzikra lil basar. Jadi kesadaran yang dibangun ini itu peringatan bagi manusia. Supaya apa? Kita ini sadar. Supaya tidak merasa nyaman di dalam selimut tadi. Coba contohnya ya, lingkungannya baik, pendidiknya baik, peserta didiknya merasa aman, masuk neraka. Siapa itu? Istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Pendidiknya buruk, lingkungannya buruk, peserta didiknya tengen, merasa tidak nyaman, selamat. Siapa itu? Istrinya Fir'aun. Alam pikir. Lingkungannya buruk. Sering kan kita mengatakan itu kan lingkungan. Ya memang harus kita memilih lingkungan yang benar, pendidik yang benar, peserta didik yang benar. Tapi merasa aman di tempat ya yang tidak aman, itu bisa saja orang tidak selamat. Buktinya apa? Merasa tidak nyaman, tidak aman dalam lingkungan ya, sehingga istrinya Fir'aun berdoa. Itu alam kesadaran itu ya. Rabbibnili baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Pada lingkungan istana ya. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga. Rumah surga sudah di tangan ini. Wa najjini min fir'aun, selamatkan aku dari Fir'aun. Padahal difasilitasi seorang permaisuri. Wa najjini minal qaumidz zalimin, dan selamatkan aku dari tindakan orang-orang yang menolak hukum yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Ini selimut apa nih? Hadirin rahimakumullah. Sudah saya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telah diantarkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.